kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihat ngelamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ya, slide selanjutnya. Nah, berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, kira-kira pesan apa ya yang bisa kita ambil dari video tersebut? Silakan, mungkin jika ada yang ingin menceritakan sedikit tentang pesan apa yang ada di dalam video tadi. Boleh saya berpendapat, Bu Risma? Oh ya, sangat boleh Bu Ana. Silahkan. Oke, terima kasih, Bu Risma. Setelah menonton video tadi, si Reno tadi, kalau menurut saya, Bu, mungkin seperti Bu Risma katakan sebelumnya, teman-teman mengiranya hanya candaan, tapi tidak buat Rino. Nah, intinya kita tidak tahu seberapa kuat mental seseorang itu ketika dibully atau cuma dikatakan, Rino, hitam kamu, gitu. Terkadang dia di rumah tidak ada tempat untuk bercerita. Misal kalau dia bercerita dan ibunya paling hanya menganggap, alah itu hanya candaan teman-temanmu, kok kamu anggap kamu masukkan hati. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Berarti sebenarnya juga ada Rino itu tertekan di sekolah, akan tetapi dia juga kebingungan untuk meluapkan apa yang dia rasakan itu kepada siapa. Begitu ya, Bu Ana ya? Dan nambahkan lagi ya, Bu, yang saya Iya, sayangkan kenapa di video itu tiba-tiba si Rino itu tidak naik kelas. Apakah itu sebuah penyelesaian dari ibu gurunya dan dari BK-nya? Kenapa tidak diselidiki dari wali kelasnya? Kenapa Rino menjadi anak kok bandel, malas? Seperti itu, Bu. Dan iya, jujur saya juga termasuk korban bullying ketika waktu kecil, jadi tahu bagaimana perasaan tokoh Rino itu. iya. Dan juga dari video tersebut kita juga bisa belajar dari seorang figur pendidik, Bapak Ibu. Karena
ketika ada anak yang seperti itu, kita tidak semata-mata menyalahkan. Ketika tadi Rino di dalam kelas gurunya juga tidak percaya padanya, menganggapnya dia juga anak bodoh, dan ketika dia ingin berusaha mau memukul temannya ya, gurunya pun langsung marah dan menyuruh Rino pergi ke BK. Nah, kemudian ketika di BK belum ada penyelesaian yang jelas, itu justru juga menjadi pesan untuk kita. Kalau sebagai guru juga harusnya tidak semata-mata memandang siswa itu dari satu sisi. Kenapa siswa tersebut seperti itu? Kita cari tahu dulu sebabnya, gitu. Selanjutnya. Nah, perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial, di dunia nyata maupun dunia maya. Seperti Rino tadi, di dunia nyata dia di sekolahan, bahkan di dunia maya, di sosmed pun, dia juga dibully oleh teman-temannya. Yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Next. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya tawuran. Itu biasanya kalau sudah kelas yang mahasiswa SMA itu biasanya mereka dalam bentuk kelompok, tawuran, intimidasi, pengeroyokan, bahkan pembunuhan dan lain-lain. Sumbernya dari Kemendikbud tahun 2018. Nah, kemudian ada lagi selain perundungan, akan dijelaskan pada konsep keempat. Saya kembalikan dulu kepada Pak Andi. Pak Andi masih mute, Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Karisma yang telah menjabarkan materi pada konsep ketiga tadi, sangat luar biasa sekali dan menyentuh ya. Karena kita juga seringkali menjumpai hal-hal yang sama di lingkungan sekitar kita, di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk pemaparan berikutnya akan disajikan oleh Bu Ana Rosyadah. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Nah, teman-teman, setelah tadi ada tentang perundungan menjadi penyebab sekolah itu tidak nyaman, ada lagi faktor yaitu kerentanan kekerasan seksual. Nah, ini menurut kalian apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Nah, mungkin jawabannya bisa kalian simpan terlebih dahulu. Saya akan ajak teman-teman untuk menonton sebuah video. Pak Andi, boleh di-play videonya. Next slide. Adik cantik. Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu. Ya ampun Nak, tapi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019?
Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual, serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan #GerakBersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Terima kasih sudah menontonnya teman-teman. Boleh tahu siapa yang ingin menyampaikan dari video singkat tadi? Bu Ulfi, tentang video singkat tentang kekerasan seksual yang telah Bu Ulfi tonton tadi. Menurut Bu Ulfi, kekerasan seksual menurut Ibu Ulfi sendiri, apa sih? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Ana. Kekerasan seksual sendiri mungkin itu sangat fatal kalau jika terjadi di sekolah ya. Sudah masuk ke ranah hukum menurut saya. Karena pada tingkat sekolah, anak memang harusnya fokus ke pembelajaran, malah di sekolah melakukan perbuatan atau hal-hal yang secara fisik sampai ke seksualitas seseorang. Menurut saya sudah masuk tingkat yang sangat tinggi kekerasan seksual itu, Bu. Terima kasih, itu masukan dan inti dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ana. Iya, Bu Ulfi, terima kasih. Jadi benar, sekolah kan yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk anak belajar, nyaman untuk bermain dengan teman-teman, malah anak itu mendapat ancaman kekerasan seksual. Kemarin saya juga melihat berita yang seharusnya itu kepala sekolah atau guru menjadi pengayom anak-anak kita di sekolah, malah justru melakukannya. Iya, Bu, betul. Ya, itu kan. Dan tidak hanya malah orang dewasa, antar siswa dan siswa juga ada. Jadi yang dimaksud kekerasan seksual itu perbuatan yang sifatnya itu merendahkan, menghina, melecehkan, dan secara paksa. Tadi ada 3, kekerasan seksual secara verbal, seperti tadi misal anak itu lewat atau kita sendiri yang lewat di jalan digoda, hey manis, kenalan, seperti itu. Itu kalau di luar negeri namanya catcalling. Kalau di Amerika itu tingkat catcallingnya tinggi sekali, ketika kita berjalan di trotoar itu godaannya sangat banyak. Terus ada non fisik seperti siulan, terus ada fisik berupa rabaan atau dipegang-pegang, dan yang paling fatal itu sampai ada namanya kasus perkosaan seperti itu. Nah, itu korban menjadikan korban itu traumanya itu tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, bahkan trauma itu tidak akan terselesaikan bisa sampai dia itu tua. Nah, kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah paksaan, kegiatan apapun yang paksaan adalah kekerasan. Lanjut Pak Andi. Nah, adapun kerentanan dalam kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan, karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Jadi itu penjelasan singkat dari saya. Lanjut ke penjelasan ke konsep selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Andi. Pak Andi masih mute, Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Ana atas pemaparan materi di konsep keempat ya tentang kekerasan seksual. Kita lanjutkan ke konsep berikutnya tentang kerentanan diskriminasi dan intoleransi yang akan disajikan oleh
Ibu Amalia. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya untuk memaparkan sedikit mengenai kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Mungkin ada hubungannya dengan yang tadi sebelumnya, beberapa video atau penjelasan dari Ibu Bapak semua, mengapa adanya perundungan, kenapa sekolah tidak damai. Nah, ini dia, kita lihat di sini. Adanya kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi sendiri menurut para ahli yaitu yang pertama menurut SIR DKK 1985, diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang berdasarkan setidak-tidaknya dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok. Kemudian menurut Fultoni 2009, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan oleh warna kulit, golongan, atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. Tentunya dalam satu kelas, ataupun dalam bermasyarakat, di kantor, atau di manapun, ketika kita berkumpul, pasti seseorang itu memiliki perbedaan. Entah itu dari warna kulit, sukunya, bahasanya, agamanya. Nah, inilah awal mula terjadinya perundungan, kemudian tadi kekerasan seksual, dan lain-lain. Next. Jadi, diskriminasi sendiri yaitu adalah perilaku menolak atau membedakan atau membatasi perlakuan yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut khas seperti ras, warna kulit, bentuk fisik, jenis kelamin, kesukubangsaan, agama, kelas sosial dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan seseorang atau kelompok tersebut dalam mendapatkan sumber daya. Dimulai dari kelas sendiri. Coba Bapak Ibu lihat mungkin banyak sekali perbedaan. Nah, beberapa sikap ini ditunjukkan oleh beberapa siswa yang mendiskriminasi temannya sendiri. Boleh di next, Pak Andi? Ya, adanya sikap tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Nah, di sini tidak menghargai dan tidak menghormati hak orang lain dengan seenaknya mungkin anak merebut mainan temannya ataupun merebut tempat duduknya dan lain-lain. Kemudian membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan gender. Nah, ini sering terjadi apalagi pada gender. Ya, perbedaan antara perempuan laki-laki kadang menjadi perdebatan di dalam kelas. Next. Mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik, dan memilih kelompok. Nah, di sini mungkin dalam kelas sendiri kita dalam memilih kelompok. Siswa kadang memilih-milih teman-teman terdekatnya untuk menjadi satu kelompok. Ketika ada orang lain yang memang bukan teman terdekatnya, maka dia tidak mau berkelompok atau tidak mau bekerja sama dengan orang tersebut. Selanjutnya, memaksa kehendak pada orang lain. Nah, ini juga bisa terjadi di dalam kelas. Kemudian next. Tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Ini biasanya ketika ada dalam satu kelas, ada yang berbeda agama. Kemudian, next. Mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Nah, ini biasanya di sekolah sendiri suka ada kelompok-kelompok atau biasa kita sebut dengan geng-geng gitu ya, yang memang memiliki pendapat yang sama, kemudian mungkin memiliki ras yang sama, agama, suku, dan lain-lain, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok siswa gitu, yang nantinya bisa jadi bermasalah dengan kelompok siswa lainnya. Kemudian, selanjutnya, nah diskriminasi inilah yang menyebabkan adanya sikap intoleransi. Intoleransi ini sendiri yaitu adalah sikap tidak menghargai dan menghormati antar siswa, antar manusia, dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amalia atas pemaparannya. Dari konsep 1 hingga konsep ke-5 sudah dipaparkan oleh rekan-rekan sekalian dan sangat luar biasa.
sangat mengena sekali karena memang hal-hal yang disampaikan tadi itu sangat dekat dengan kita dan kita juga sering menjumpainya ya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, terkait dengan aplikasi dari kondisi sekolah yang damai, itu bisa kita cermati dari beberapa tayangan gambar yang kita saksikan di slide berikut ini. Nah, jika kita melihat kondisi yang seperti yang ada pada gambar ini sangat menyejukkan hati ya. Kita bisa melihat anak-anak bisa saling bertoleransi satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling membutuhkan gitu. Nah, inilah potret-potret yang kita dambakan, yang kita harapkan muncul di lingkungan sekolah kita. Ya, itu tugas kita sebagai guru, bisa menciptakan kondisi-kondisi yang bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang damai. Jadi sekolah itu bukanlah sesuatu hal yang menyeramkan bagi peserta didik kita, sehingga anak didik kita itu sampai enggan untuk hadir ke sekolah. Ya. Jadi kadang ada sesuatu hal yang bisa mengecat kalau wah anak ini jarang masuk sekolah karena dia malas. Padahal belum tentu rasa ketidakhadirannya itu muncul dari internal ya, dari dalam diri siswa itu, tapi bisa jadi muncul karena dipengaruhi lain, mungkin bisa dari teman-teman dan lain sebagainya, atau mungkin dari faktor gurunya yang notabene menyeramkan bagi anak tersebut, itu juga bisa. Nah, di dalam alur pembelajaran ini kita menggunakan pendekatan Mareka, yaitu mulai dari diri, di mana kita tadi sudah menghadirkan pertanyaan pemantik yang mengantarkan kepada tema pembahasan kita hari ini. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan melakukan aktivitas, di mana seluruh peserta itu bisa mengalami langsung, mengvisualisasikan, kemudian menyajikan dari aktivitas yang sudah dilakukan. Di kegiatan pembelajaran kita tadi, yaitu dengan mendeskripsikan sebuah gambar, yang mana gambar tersebut memang sering kita temui, sering kita jumpai di lingkungan kita ya, di sekolah kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi, yaitu menggali makna dari aktivitas dan merefleksikan aktivitas ke dalam pengalaman pribadi. Kemudian yang keempat, pemaparan konsep, yaitu menyarikan aktivitas dan menyarikan aktivitas dan refleksi menjadi poin inti serta memperkuat dengan teori, data, dan fakta. Nah, tadi ada 5 konsep yang sudah dipaparkan, sangat lengkap, sangat jelas, dan sistematis. Kemudian yang terakhir kita aplikasikan, yaitu apa sih yang menjadi tantangan dan misi untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau boleh saya tarik sebuah kesimpulan atau benang merah dari pembelajaran hari ini, bahwa sekolah yang damai itu merupakan sekolah yang bisa menjadikan tempat ternyaman bagi warga sekolah tersebut, baik dari siswanya, dari guru, dan dari warga sekolah yang lainnya, di mana mereka bisa merasa memiliki sekolah tersebut, mereka merasa betah untuk berlama-lama di sekolah tersebut, itu bisa didefinisikan sebagai sekolah yang damai. Ya, tentunya untuk bisa menjadikan sekolah damai tersebut harus menghindari hal-hal negatif seperti yang sudah dipaparkan tadi, adanya perundungan atau bullying itu harus dihilangkan, kemudian tidak adanya kekerasan seksual, kemudian yang terakhir tidak
diskriminasi dan intoleransi ya, yang terakhir ya. Jadi ketiga hal tersebut yang harus dihindari atau bahkan dihilangkan untuk muncul di sekolah kita. Maka jika ketiganya itu tidak ada, maka bisa dipastikan sekolah kita akan menjadi sekolah yang damai. Ya, demikian pemaparan dari kami kelompok 4 terkait dengan materi pada apa tadi? Kelompok 5, Pak Andi. Kelompok 5, topik 5. Sekolah damai. Sekolahku yang damai. Demikian pemaparan dari kami terkait topik 5 tentang sekolah yang damai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dan kami tutup. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu, atas partisipasi dan kontribusinya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.